Selamat pagi pemirsa, saya Ajeng Iranda bersama rekan saya Sulistiani akan menemani Anda dalam acara CNN Indonesia. Pada Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Federalisasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu batal dilakukan pada 29 Desember hari ini. Mogok kerja dibatalkan lantaran mediasi antara manajemen perseroan dan juga serikat pekerja telah menemui titik terang. Mediasi tersebut juga menghasilkan perjanjian untuk melakukan penyesuaian gaji. Hal ini dilakukan karena upah seluruh pekerja Pertamina tidak naik sejak tahun lalu. Direksi Pertamina akan melakukan penyesuaian gaji yang disepakati kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan rencana kerjaan anggaran perusahaan, dan juga Kementerian Ketenagakerjaan akan memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan dari kesepakatan tetap penyesuaian gaji. Berita selanjutnya, Polda Metro Jaya akan menerapkan Crowd Free Night selama 2 hari pada malam tahun baru. Crowd Free Night akan berlaku di 11 ruas jalan di ibu kota. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberlakukan Crowd Free Night sejak malam pergantian tahun baru 31 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022. Kebijakan Crowd Free Night untuk mengantisipasi kerumunan yang bisa terjadi pada 2 hari pergantian tahun. Pembatasan keramaian berlaku mulai pukul 22 hingga pukul 4. Kafe, restoran, dan pusat perbelanjaan juga maksimal harus tutup pada pukul 10 malam. Adapun area yang akan dibatasi dari kerumunan sebagai berikut. Empat 4.000 personil gabungan dikerahkan untuk berjaga di titik rawan massa. Tidak ada tilang, namun kendaraan atau pejalan kaki akan diatur agar tidak terjadi kerumunan dan kemacetan. Berita selanjutnya, Meski sudah diumumkan jika jembatan Suramadu ditutup pada malam pergantian tahun baru, namun masih banyak pengendara yang melalui jembatan Suramadu. penutupan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan yang bisa merebaknya COVID-19. Jembatan Suramadu ditutup selama 7 jam mulai pukul 22 Jumat malam hingga Sabtu pukul 5 pagi. Meski sudah diumumkan rencana penutupan jembatan Suramadu, namun ratusan pengendara masih berusaha menyeberang melalui jembatan Suramadu sisi Bangkalan. Jembatan Suramadu dari arah Madura ke Surabaya dan arah sebaliknya Surabaya ke Madura pada pukul 22.00 WIB sesuai dengan informasi dan berita yang sudah kita informasikan kepada masyarakat, telah dilakukan penutupan arus untuk sementara sampai dengan pukul 05.00 WIB. Banyak kendaraan yang terbalik nih. Ada kendaraan yang putar balik dan ada sebagian kendaraan yang memang menunggu dia. Informasi selanjutnya, saudara, pemerintah Kota Solo melarang menggunakan kendaraan dinas saat libur tahun baru. Kendaraan yang biasa digunakan untuk operasional pegawai Pemkot Solo dikumpulkan di salah satu area balai kota. Hal ini dilakukan agar tidak ada pegawai yang menggunakan kendaraan mobil atau motor dinas saat libur tahun baru. Seluruh kendaraan dinas pegawai didata sebelum memasuki libur tahun baru. Jangan mudik, jangan keluar kota, jangan bepergian ke tempat lain yang nggak ada hubungannya dengan kerjaan selama tahun baru. Itu nanti akan diadakan sampai tanggal berapa? Pokoknya selama liburan. Berita selanjutnya, saudara, arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek Minggu malam terpantau padat oleh kendaraan warga yang hendak kembali ke Jakarta usai libur Natal. Kepadatan di jalan tol terpantau cukup panjang, mulai dari kilometer 62 hingga kilometer 52 atau sepanjang 10 kilometer. Untuk mengurai kepadatan, polisi memberlakukan rekayasa lintas atau kontraflow arah Jakarta. Peningkatan jumlah kendaraan di jalan tol dari arah tol Cipali dan arah Bandung terjadi sejak siang tadi. Sementara itu, ruas tol Cipularang terpantau padat Minggu malam di kilometer 79.
Lonjakan jumlah kendaraan terjadi dari arah Bandung menuju Jakarta yang didominasi mobil pribadi. Hal ini karena banyaknya warga yang akan ke tempat asal usai memanfaatkan libur Natal di Bandung dan lokasi wisata di Jawa Barat lainnya. Sementara arus sebaliknya dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau relatif normal. Di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu malam terpantau ramai lancar, berbeda dengan kondisi akhir pekan biasanya. Sistem buka tutup pun tidak diberlakukan sore kemarin. Petugas memantau penerapan sistem ganjil genap dengan pengawasan ketat, yaitu pemeriksaan dokumen kesehatan seperti tes antigen dan sertifikat vaksin COVID-19 2 kali. Berita selanjutnya. Libur Natal 2021 dimanfaatkan warga untuk menikmati suasana kota Bandung. Seperti di kawasan Asia Afrika dan Braga yang terlihat banyaknya masyarakat yang berjalan-jalan. Kawasan Asia Afrika mulai dipadati oleh warga kota Bandung dan wisatawan saat menjelang sore hari. Tak jarang warga pun berkerumun untuk berbincang, berkuliner, dan bersuah foto. Itu aksi serupa juga terlihat di kawasan Braga, kota Bandung. Memang warga dan wisatawan semakin banyak yang menikmati kota Bandung dengan berkeliling bersantai jalan raya. Arus lalu lintas sejak sore hingga malam semakin banyak. Tapi menurut kalau untuk warga-warga pendatang sih kayaknya ini paling terkenal Braga. Ya, itu. Oke. Walaupun macet tetap kesini ya kak ya? Macet mah bukan alasan sih. Oke. Jadi kesini ngapa di foto-foto? Apakah kuliner atau apa? Kalau palingan mah kesini cuma untuk healing aja sih, untuk rekreasi doang, untuk jalan-jalan doang. Menikmati kota Bandung di malam hari? Benar. Sementara itu sempat mengalami peningkatan jumlah kendaraan wisatawan jalur wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, ramai lancar Minggu malam. Kepadatan terjadi arus balik dari arah Lembang menuju Bandung. Antrian kendaraan terjadi di pertigaan Terminal Ledeng Bandung dikarenakan adanya titik pertemuan kendaraan dari arah Lembang menuju Bandung maupun sebaliknya. Berbeda dengan suasana musim liburan Natal dan Tahun Baru biasanya, di objek wisata Kuta Bali malam kemarin terpantau sepi pengunjung. Seperti yang terlihat di kawasan wisata Ground Zero Kuta, tak ada kepadatan pengunjung. Kawasan jalan pantai Kuta yang biasanya ramai juga terlihat lengah. Hal ini lantaran wisatawan memilih untuk berkunjung ke restoran dan Berita selanjutnya. Kawasan wisata Ancol di Jakarta Utara akan beroperasi secara terbatas saat libur akhir tahun. Pembatasan jam operasional dilakukan mulai hari ini hingga minggu mendatang. dibuka secara terbatas. Kawasan wisata Ancol beroperasi dimulai pukul 6 pagi hingga pukul 2 siang. Aturan ini diberlakukan untuk mencegah kawasan Ancol dikunjungi saat malam pergantian tahun. Di masa pandemi COVID-19, berwisata wajib mematuhi protokol kesehatan. Di masa pandemi COVID-19, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau pengelola objek wisata untuk selalu menerapkan protokol kesehatan baik bagi karyawannya maupun pengunjung. Gubernur Ridwan Kamil mengancam akan menutup objek wisata yang kedapatan melanggar protokol kesehatan. Hal ini disampaikannya saat mengunjungi objek wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Juga harus diingatkan, kebetulan kita di KBB, jadi saya nanti Bupati ingatkan pengelola pariwisata jangan kecolongan, kuotanya, peduli lindunginya dipergunakan, dibatasi, karena kalau ada pelanggaran nanti ada penutupan sanksi dari Komite Penanggulangan COVID. Sementara itu, saudara, objek wisata Kebun Binatang Bali Safari and Marine Park ramai didatangi wisatawan Jumat pagi. Rata-rata kunjungan 700 sampai 1000 kunjungan per hari yang didominasi wisatawan lokal. Pengunjung diwajibkan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Kapasitas pengunjung juga dibatasi 75% dari total kapasitasnya. Berita tadi sekaligus penutup acara di pagi hari ini. Saya Ajeng Iranda bersama rekan saya. Saya Sulistiani izin undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.